mengenang tentang sejarah para pahlawan Indonesia, yang sampai saat ini nama dan jasa mereka masih harum dikenang. Salah satunya adalah pahlawan wanita Indonesia, Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah pelopor cahaya yang menembus gelapnya keterbelakangan perempuan di era kolonial. Ia menunjukkan bahwa perubahan besar bisa lahir dari keberanian berpikir, kekuatan pena, dan ketulusan hati. Dengan semboyannya, habis gelap terbitlah terang. Dari keterbatasan lahirlah harapan bagi masa depan perempuan dan bangsa Indonesia. Membahas tentang sejarah perjuangan Raden Ajeng Kartini dan asal-usulnya. Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh perempuan Indonesia yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Ia lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, dari keluarga bangsawan Jawa yang masih memegang tradisi feodalisme. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang bupati Jepara, dan ibunya Ngasirah, merupakan putri seorang penghulu yang sederhana. Asal-usul dan latar belakang keluarga Raden Ajeng Kartini. Kartini lahir di tengah struktur sosial Jawa masa kolonial yang menempatkan perempuan pada posisi terbatas. Sebagai anak bangsawan, Kartini memiliki kesempatan mengenyam pendidikan dasar di ELS, Europese Lager School, sekolah dasar khusus keturunan Belanda dan priai. Di sekolah itulah Kartini mulai belajar bahasa Belanda dan mendapatkan akses pada ilmu pengetahuan barat, buku-buku, majalah, dan surat kabar. Namun, ketika berusia sekitar 12 tahun, ia harus dipingit sesuai adat bangsawan Jawa. Dipingit berarti tidak boleh keluar rumah hingga menikah. Masa pingitan inilah yang membuat Kartini makin menyadari betapa perempuan di Jawa diperlakukan tidak adil, tak boleh sekolah tinggi, tak boleh memilih jalan hidup, dan hanya dianggap pelengkap laki-laki. Walaupun dipingit, Kartini tidak menyerah. Ia mulai banyak membaca buku dan surat kabar Belanda, serta menjalin korespondensi dengan sahabat-sahabat Eropa seperti Rosa Abendanon, MRJH Abendanon, Stella Zahandelaar. Melalui korespondensi itu, Kartini menyampaikan kegelisahannya tentang kondisi perempuan Jawa yang tidak mendapat hak pendidikan, dipaksa menikah muda, dan hidup tanpa kebebasan memilih. Dari sini lahir tekadnya. Habis gelap terbitlah terang, Door Duisternis Theotelich. Hingga Kartini memiliki gagasan perjuangan yaitu memperjuangkan beberapa hal besar. 1. Hak pendidikan untuk perempuan. Kartini percaya bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Ia ingin perempuan Indonesia mendapatkan ilmu agar tidak menjadi kembang dapur, tetapi menjadi manusia yang merdeka dalam berpikir. 2. Menolak perkawinan paksa. Ia menolak praktik menikahkan perempuan tanpa hak bersuara dan menolak poligami yang saat itu lazim terjadi di kalangan bangsawan. 3. Kesetaraan hak dalam kehidupan sosial. Ia menginginkan perempuan bekerja, berpendapat, berkarya, dan terlibat dalam pembangunan bangsa. 4. Menggabungkan nilai keislaman dan modernisme. Kartini menegaskan bahwa Islam tidak mengajarkan penindasan perempuan, melainkan menegakkan ilmu dan kemuliaan akhlak. Mendirikan sekolah untuk perempuan. Setelah menikah dengan Raden Adipati Jojo Adiningrat, Bupati Rembang, suaminya mendukung cita-citanya. Kartini akhirnya mendirikan sekolah pertama untuk perempuan Indonesia pada 1903, Sekolah Kartini di Rembang. Sekolah ini mengajarkan membaca, menulis, keterampilan rumah tangga, serta pengetahuan umum agar perempuan mandiri dan berdaya. Awal perjuangan dan gagasan Kartini. Kartini mulai menuliskan pemikiran-pemikirannya melalui surat kepada sahabat-sahabat pena dari Belanda, seperti Estelle Zahandelaar dan Nyonya Abendanon. Dari korespondensi tersebut ia mempelajari konsep emansipasi perempuan, keadilan sosial, kemerdekaan berpikir, dan pentingnya pendidikan. Prinsip-prinsip perjuangan Kartini adalah terkait pendidikan untuk perempuan, kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan, kemandirian dan kebebasan berpikir, penghapusan tradisi feodal yang mengekang perempuan, perbaikan nasib rakyat pribumi. Kartini percaya bahwa bangsa akan maju apabila perempuan diberi pendidikan yang layak, karena perempuan adalah pendidik pertama bagi generasi berikutnya. Setelah menikah dengan Raden Adipati Joyo Diningrat, Bupati Rembang,
suaminya ternyata mendukung cita-cita pendidikan Kartini. Ia diizinkan mendirikan sekolah wanita pertama di halaman kediaman Kabupaten Rembang pada tahun 1903. Sekolah itu mengajarkan membaca dan menulis, keterampilan memasak, menjahit, dan merajut, pengetahuan umum dan budi pekerti. Walaupun sederhana, sekolah itu menjadi simbol penting kebangkitan perempuan Jawa. Pada 17 September 1904, Raden Ajeng Kartini meninggal dunia pada usia sangat muda 25 tahun, beberapa hari setelah melahirkan anak pertama bernama Raden Masoe Salid. Meski hidupnya singkat, pemikirannya menjadi sumber inspirasi besar bagi bangsa Indonesia. Kemudian setelah Kartini wafat, sahabatnya di Belanda, J.H.A. Bendanon, mengumpulkan dan menerbitkan surat-surat Kartini menjadi buku berjudul Door Duisternis Theotelich, yang bermakna habis gelap terbitlah terang. Buku tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi dasar inspirasi gerakan emansipasi perempuan Indonesia. Kartini wafat dalam kesunyian Rembang, membawa luka yang tak sempat pulih dari perjuangan panjangnya menentang keterbatasan perempuan. Meskipun raganya terhenti, namun gelombang pemikiran dan keberaniannya terus melaju, mengguncang zaman yang membelenggu kaum perempuan dalam tirai ketidakadilan dan keterasingan. Kepergiannya bukan akhir dari cerita, tetapi awal lahirnya cahaya baru. Dari surat-surat yang ia tinggalkan, lahirlah semangat emansipasi, berdirinya sekolah-sekolah perempuan, dan lahirnya pemikiran bahwa perempuan berhak bermimpi, berhak mendapat pendidikan, dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Hari itu, ketika Kartini memejamkan mata untuk terakhir kalinya, Indonesia kehilangan seorang putri terbaik. Namun dunia mendapatkan warisan berharga, pelajaran bahwa perjuangan sejati tidak berhenti bersama tubuh yang membusuk di tanah, melainkan terus hidup dalam hati setiap manusia yang meneruskan cita-citanya. Untuk menghargai perjuangan dan pemikiran besar beliau, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini, sebagai simbol perjuangan perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan martabat. Makna perjuangan Kartini untuk generasi kini. Perjuangan Kartini bukan sekadar emansipasi dalam arti bebas tanpa batas, tetapi mendidik perempuan menjadi cerdas, bermartabat, dan berakhlak. Membuka akses perempuan untuk berkarier dan berkarya. Menciptakan generasi bangsa yang maju melalui pendidikan. Menghapus diskriminasi dan kesenjangan gender. Hari ini, semangat Kartini hidup dalam keberhasilan perempuan Indonesia di berbagai bidang: dokter, tentara, guru, ilmuwan, pemimpin, dan ibu rumah tangga yang mulia. Awal perjuangan. Walaupun dipingit, Kartini tidak menyerah. Ia mulai banyak membaca buku dan surat kabar Belanda, serta menjalin korespondensi dengan sahabat-sahabat Eropa seperti Rosa A. Bendanon, Mr. J.H.A. Bendanon, Stella Zahandelaar. Melalui korespondensi itu, Kartini menyampaikan kegelisahannya tentang kondisi perempuan Jawa yang tidak mendapat hak pendidikan, dipaksa menikah muda, dan hidup tanpa kebebasan memilih. Dari sini lahir tekadnya. Habis gelap terbitlah terang, Door Duisternis Theotelich. Hingga Kartini memiliki gagasan perjuangan, yaitu memperjuangkan beberapa hal besar. 1. Hak pendidikan untuk perempuan. Kartini percaya bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Ia ingin perempuan Indonesia mendapatkan ilmu agar tidak menjadi kembang dapur, tetapi menjadi manusia yang merdeka dalam berpikir. 2. Menolak perkawinan paksa. Ia menolak praktik menikahkan perempuan tanpa hak bersuara dan menolak poligami yang saat itu lazim terjadi di kalangan bangsawan. 3. Kesetaraan hak dalam kehidupan sosial. Ia menginginkan perempuan bekerja, berpendapat, berkarya, dan terlibat dalam pembangunan bangsa. 4. Menggabungkan nilai keislaman dan modernisme. Kartini menegaskan bahwa Islam tidak mengajarkan penindasan perempuan, melainkan menegakkan ilmu dan kemuliaan akhlak. Mendirikan sekolah untuk perempuan. Setelah menikah dengan Raden Adipati Jojo Adiningrat, Bupati Rembang, suaminya mendukung cita-citanya. Kartini akhirnya mendirikan sekolah pertama untuk perempuan Indonesia pada 1903, Sekolah Kartini di Rembang. Sekolah ini mengajarkan membaca, menulis,
keterampilan rumah tangga, serta pengetahuan umum agar perempuan mandiri dan berdaya. Setelah Kartini wafat, sekolah Kartini berkembang di beberapa kota seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Cirebon, Malang, Madiun. Jasa Kartini terus hidup dalam semangat perempuan Indonesia untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, berani menyuarakan kebenaran, berperan dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, memperjuangkan kesetaraan martabat dan kemanusiaan.